Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video kali ini gue akan membahas cara mengganti peradaban, terutama untuk lu yang masih pemula ya. Nah di video gue sebelumnya, gue pernah membahas kapan waktu yang tepat atau kapan waktu yang pas untuk mengganti peradaban. Dan buat lu yang belum nonton, nanti akan gue sisipkan linknya di deskripsi ya. Nah di video kali ini gue ingin lebih fokus membahas bagaimana cara mengganti peradaban itu sendiri dan apa perbedaan yang akan lu dapatkan atau apa perbedaan yang akan terjadi saat kita mengganti peradaban. Lalu apa persyaratan kita untuk melakukan penggantian peradaban. Nah di video gua yang membahas kapan waktu yang pas untuk mengganti peradaban itu, gua pernah menyebutkan di situ ya, untuk waktu yang pas itu salah satunya di event MTG ya atau Modern Game. Nah tapi karena kemarin di MTG kemarin, gua ini ya untuk menyelesaikan event MTG itu, gua sudah cukup menggunakan games gua untuk naik di VIP 10 ini untuk menyelesaikan 2 hari event MTG. Jadi gua tidak melakukan penggantian peradaban di event MTG itu teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas dari yang pertama. Di sini gue akan membahas bagaimana cara mengganti peradaban. Yang pertama untuk mengganti peradaban itu, lu bisa dari sini ya, dari item. Lalu di sini ada item lain-lain ini, lu harus mengganti peradaban dari sini. Lu bisa mengganti peradaban dari item ini. Lu tinggal klik pakai di sini. Tapi sebelumnya pastikan lu sudah punya item mengganti peradaban ini. Kalau lu ingin mengganti peradaban dari dari item ini ya. Kalau lu ingin mengganti peradaban dari item ini, pastikan lu harus punya satu item mengganti peradaban seperti ini. Dan item mengganti peradaban ini bisa lu beli di sini teman-teman. Bisa lu beli di shop aliansi ya, di aliansi shop seperti ini dengan harga 2 juta koin silver. Dan yang kedua, lu bisa beli dari VIP shop ya. Lu bisa beli dari VIP shop dengan harga 10.000 gem seperti ini. Lalu yang paling mudah mendapatkan item mengganti peradaban itu adalah di saat lu naikin City Hall dari City Hall 9 ke City Hall 10 teman-teman. Lu akan dapat satu item mengganti peradaban. Contohnya seperti ini ya, saat lu naik City Hall 10, lu akan mendapatkan satu item mengganti peradaban. Di sini gua lihat ya. Oh, bukan di sini. Dapatnya bukan dari misi yang di sini ya, tapi dapatnya dari misi yang di sini. Nah, misi utama yang di sini, lu bisa dapat satu item mengganti peradaban. Kalau bukan dari misi utama yang di sini, dapatnya itu dari reward mengganti peradaban yang dikirim dari sistem ke sini ya. Saat lu naikin City Hall, lu akan dikirimkan reward biasanya di sini, dan itu lu dapat satu item mengganti peradaban ya saat City Hall level 10 teman-teman. Oke, itu dia ya sedikit mengenai item ini ya, mengenai item mengganti peradabannya. Kita lanjut lagi. Cara yang pertama itu lu bisa klik dari sini di item ini dan lu bisa tekan tombol pakai ini dan lu akan diarahkan ke halaman mengganti peradaban seperti ini teman-teman ya. Di halaman memilih peradaban seperti ini ya untuk mengganti peradaban. Nah, lalu cara yang kedua itu lu bisa klik di profile ini dan di sini ada tombol switch ini ya, tombol mengganti ini di sebelah peradaban yang lu pakai saat ini. Tinggal klik ini dan lu akan dibawa untuk ke arah ini. Halaman untuk memilih beberapa peradaban ya yang ada. Nah, terus yang kedua yang ingin gua bahas selain dari cara itu tadi, cara untuk masuk ke halaman mengganti peradabannya, gua ingin bahas di sini apa bedanya saat lu mengganti peradaban atau apa perbedaannya. Yang pertama perbedaannya itu tentunya dari perbedaan buff masing-masing
ini ya boob masing-masing peradaban. Kita akan lihat di sini. Saat ini gua menggunakan peradaban Cina dengan boobnya di sini meningkatkan defense pasukan sebesar 3%, terus pemulihan action point di sini sebesar 5% dan kecepatan membangun sebesar 5%. Ini adalah peradaban boob dari peradaban Cina. Nah, kalau lu misalnya ganti ke peradaban Jepang, tentunya boobnya akan berbeda di sini, meningkatkan attack pasukan sebesar 3%, kecepatan berjalan sekot ya, kecepatan berjalan squad sebesar 30%, dan kecepatan mengumpulkan resource sebesar 5%. Nah, yang pertama ya. Pertama itu dari segi boob peradaban itu masing-masing, itu yang membedakan. Lalu yang kedua di sini lu bisa lihat ya dari peradaban Cina ini. Dari peradaban Cina ini unit spesialnya itu Chukonu ya, unit spesial Chukonu. Di sini yaitu untuk archer ya. Chukonu ini Archer T4 teman-teman. Nah, kalau lu ganti ke peradaban yang lain, itu juga unit spesialnya akan berbeda. Misalnya di sini untuk picking. Di sini unit spesialnya itu Berserker. Ini adalah unit spesial untuk infanteri ya. Terus di sini misalnya lu ganti ke Jepang. Di sini unit spesialnya itu Samurai. Di sini infanteri juga ya. Samurai ini infanteri juga. Lalu Korea misalnya di sini unit spesialnya itu Hwarang. Itu adalah sebutan untuk ini ya, untuk archer. Nah, bedanya itu setiap peradaban itu memiliki unit spesial atau unit T4 itu dan T5 itu dengan nama yang berbeda-beda teman-teman. Itu yang akan membedakan nantinya. Nah, lu bisa lihat di sini ya, di China ini unit spesialnya itu Chukonu, dan gua akan mengganti peradaban ke peradaban Jerman. Karena peradaban ini yang akan gua bawa nanti saat gua masuk di musim KPK. Nah, di sini peradaban Jerman ini memiliki boob meningkatkan attack cavalry sebesar 5%, kecepatan latihan pasukan sebesar 5%, dan pemulihan action point sebesar 10%. Nah, di sini dengan unit spesialnya itu Teutonic Knight, atau ini T4 untuk ini ya, untuk cavalry teman-teman. Itu dia perbedaannya. Lalu di sini ada juga perbedaan dari masing-masing ini, dari masing-masing pasukan ini ya. Dari China di sini lo bisa lihat kenaik ini untuk cavalry ya, untuk cavalry T4. Di sini attack-nya itu 187 dan di Jerman itu 187. Sedangkan defense-nya itu di di China ya, di peradaban China untuk cavalry itu defense-nya 192, sedangkan untuk di Jerman dia memiliki defense 197. Nah, di sini terus HP dari cavalry di ini di apa namanya? Di sini ya, di peradaban China. Di HP dari cavalry di peradaban China itu 192, sedangkan di Jerman itu 197. Ini naik sebesar 5 poin ya, sebesar 5 poin. Nah, itu yang akan membedakan. Begitu juga dengan ini T5-nya. Di 2 poin ini juga akan naik. Nah, sedangkan di archer-nya, karena archer ini adalah unit spesial dari peradaban China ya. Lu bisa lihat di sini dari 197 ke 192 di Jerman itu dia turun sebesar 5 poin. Begitu juga di defense-nya dia turun sebesar 5 poin. Di sini juga T5-nya sama ya. Di sini dia turun 7 poin. Di sini dia turun sebesar 6 poin teman-teman. Nah, itu perbedaannya ya yang akan terjadi atau yang akan lu dapatkan saat lu ganti peradaban. Yang pertama itu dari boob peradabannya itu sendiri, lalu yang kedua dari boob masing-masing atau unit spesial yang ada di peradabannya itu. Oke teman-teman ya, itu dia yang akan lo dapatkan saat mengganti peradaban. Lalu cara untuk mengganti peradabannya itu, syarat untuk mengganti peradabannya itu ada di sini teman-teman. Tapi sebelum ke sini gue akan kasih ini sedikit ya, penjelasan sedikit. Untuk tombol ini yang mengganti peradaban yang konfirmasi ini, kalau misalnya lu tidak punya item mengganti peradaban ini, lu tetap bisa mengganti peradaban lu. Kalau lu punya minimal 10.000 gems. Misalnya lu tidak beli item mengganti peradaban nih. Lu punya lebih dari 10.000 gems.
Di sini nanti akan muncul bukan logo atau bukan gambar item ganti peradaban seperti ini, tapi di sini muncul tulisan 10.000 gems karena lu nanti akan mengganti peradaban langsung menggunakan 10.000 gems yang lu punya. Tapi itu sama saja ya kalau lu beli item peradaban ini, item mengganti peradaban ini di PIP Shop, teman-teman. Oke, kita konfirmasi. Lalu di sini ada syarat atau untuk mengganti peradaban. Yang pertama, tidak ada pasukan yang ada di luar kota. Berarti semua pasukan yang kita punya, mulai dari yang macul sampai dengan yang ikut rally ataupun yang sekedar nongkrong di luar ya, lu harus tarik terlebih dahulu. Semuanya harus berada di dalam kota ya. Lalu yang kedua, kota dan pasukanmu tidak sedang bertempur. Nah, yang kedua ini, lu tidak sedang menyerang ataupun lu tidak sedang bertahan. Intinya, lu harus benar-benar berada di posisi yang tidak bertempur, teman-teman. Yang ketiga, kamu tidak memiliki pelatihan pasukan di kotamu. Nah, di sini lu harus mengosongkan yang namanya tempat pelatihan terlebih dahulu. Lu harus kosongkan semuanya. Tidak boleh ada yang sedang dilatih, ya. Tidak boleh ada training pasukan. Lalu yang keempat, kamu tidak memiliki penyembuhan pasukan di kotamu. Di sini lu harus kosongkan terlebih dahulu rumah sakitnya ya. Lu tidak boleh memiliki pasukan yang sedang healing di dalam kotamu. Nah, terus di sini komandan tidak akan terpengaruh oleh perubahan peradaban. Namun fitur peradaban akan diperbarui. Nah, fiturnya di sini adalah itu ya, buff dari peradaban itu sendiri. Lalu selain itu, unit spesial dari peradabanmu sebelumnya akan dirubah menjadi unit normal yang sesuai. Sedangkan unit normal yang sesuai dengan unit spesial dari peradaban barumu akan dirubah menjadi unit spesial. Seperti yang gua jelasin tadi ya, dari unit spesial itu di setiap peradaban itu berbeda-beda. Nah, misalnya yang unit spesial di peradaban China, misalnya bisa jadi dia unit biasa di peradaban Jerman. Nah, nanti dia dari unit spesial yang di China itu dia akan diganti menjadi unit biasa di peradaban Jerman. Begitu juga sebaliknya, unit biasa yang di peradaban China itu yang memenuhi syarat untuk menjadi unit spesial di peradaban Jerman, dia akan dirubah dari unit spesial dari unit biasa di peradaban Jerman, dia di peradaban China dia akan dirubah menjadi unit spesial di peradaban Jerman, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Contohnya di sini, jika kamu mengubah peradabanmu dari Jerman menjadi Roma, semua Teutonic Knight yang kamu miliki akan diubah menjadi kesatria. Nah, lu bisa lihat tadi ya, di sini Teutonic Knight ini adalah unit spesial dari peradaban Jerman. Sedangkan untuk Kappa, ini kan Kappa ya. Sedangkan untuk Kappa itu adalah peradaban unit biasa di peradaban Roma. Jadi nanti Teutonic Knight yang tadinya dia unit spesial, dia akan menjadi unit biasa, dia akan menjadi kesatria di peradaban Roma. Dan semua longswordman yang kamu miliki akan diubah menjadi legioner. Nah, longswordman ini adalah unit biasa di peradaban di peradaban Jerman untuk infanteri. Dia akan dirubah menjadi unit spesial di peradaban Roma dengan nama legioner, teman-teman. Oke, itu dia ya syarat untuk mengganti peradaban untuk teman-teman yang masih pemula ya. Terus di sini untuk menggantinya itu lu tinggal konfirmasi seperti ini dan tinggal tunggu. Oke teman-teman ya, di sini gua sudah berhasil mengganti peradaban gua dari peradaban China menjadi peradaban Jerman seperti ini. Nah, lu bisa lihat di sini sekarang gua memiliki peradaban Jerman. Dan di sini gua punya unit spesial yang namanya Teutonic Knight, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu untuk mengganti peradaban itu sebenarnya sangat mudah, tinggal lu ikutin saja bagaimana petunjuk dari sistemnya juga. Itu lu sudah bisa mengganti peradaban. Tinggal lu bagaimana memilih ya. Bagaimana memilih peradaban yang akan lu bawa masuk nanti di musim KPK-nya. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.